Jakarta di dalam kepemimpinannya Mas Pram dan Rano Karno ini mau seperti apa? Gubernur terpilih ini, setelah dilantik pasti akan melanjutkan apa yang pernah disampaikan bahwa menggali masalah langsung dari warga itu kan juga dirasakan belum maksimal, karena kampanye kan singkat ya, maka ini akan dijadikan semacam masukan untuk membuat postur anggaran di 2026. Kalau kita tahu setelah penetapan atau hasil pemilu pilkada keluar, ini kan kayaknya kalau pas bertarung itu kayaknya gontok-gontokan, tapi setelah itu adem aja. Kondisi situasi atau posisi paslon kami kan, saya kira pertama kami sedang tidak berkuasa sudah pasti gitu. Kemudian dalam kondisi pileg kami bukan pemenang juga. Iya, PKS kalau ya PKS pemenangnya. Kemudian tentu secara kepartaian para fighter baru lemes setelah bertarung di pileg kayak begitu. Jadi energinya juga kuras sekali. Untuk melakukan TSM rasanya pengalaman jaringannya Mas Pram, ada nggak kemungkinan semisal ada oposisi nih di Jakarta? Karena kan memang kemarin kelompok Kim Plus yang kalah ini kan banyak sekali kan yang juga punya dewan di DPRD. Ada kemungkinan ada oposisi di Jakarta? Ya, kalau oposisi dalam pengertian kritis ya, saya kira pasti ada lah. Justru kita berharap betul memang teman-teman yang katakanlah kemarin cukup banyak berikan catatan ya terhadap visi misi Mas Pram. Pemirsa setia Kemapos, salam jumpa. Jadi belum lama ini KPU menetapkan kepala daerah yang menang dalam Pilkada serentak 2024, termasuk di DKI Jakarta. Yang menang ditetapkan oleh KPU adalah Pram dan Rano Karno. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita lihat Jakarta ini masih sentral dan menarik untuk kita diskusikan. Setelah Pram menang, ini mau dibawa kemana ini DKI Jakarta? Nah, bersama saya ini udah ada Bung Deddy Rahmadi. Apa kabar, Bung? Baik, Bung. Beliau ini kader PD Perjuangan ya, yang kemarin bantu Mas Pram untuk pemenangan di DKI Jakarta. Ya, sudah kewajiban kader lah kalau itu. Ditugaskan. Sudah pasti kalau itu. Dan ternyata memang ekspektasinya menang ya. Alhamdulillah menang. Menang. Satu putaran. Emang kemarin agak kritis juga itu. Satu putaran apa 2 putaran itu, tapi ternyata ada pemanaan tentang 50+1 itu. Jadi memang setelah statement langsung dari Ketua KPU bahwa pemanaan aturan 50+1 itu sepanjang 50% dari jumlah suara sah, lebih satu pun itu sudah sah. Sudah 50% per satu namanya. Jadi bukan 51% ya, bukan. Tapi 50% total suara plus 1 suara yang memilih. Lebih dari 50% pokoknya. Tapi ini Bung, ini sebagai PDI kan pengusung utama dalam Mas Pram, kemenangan Mas Pram dan Dul kalau kita bisa bilang, dan ini artinya kan pasti banyak yang berdiskusi, banyak yang bicara terkait Jakarta di dalam kepemimpinannya Mas Pram dan Rano Karno ini mau seperti apa nanti ke depan sebagai kader PDI yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ini harus menjelaskan ini ke kita, ini mau dibawa kemana nanti di Jakarta di kepemimpinan, apalagi di awal-awal pemerintahannya Pram Rano Karno seperti itu. Ya, sejauh yang kalau kita tangkap ya, ketika ditanya mau dibawa kemana, tentu yang paling mudah dijadikan rujukan adalah visi misi yang didaftarkan ke KPU oleh paslon kan begitu. Dari visi misi yang disampaikan saya kira sudah sangat jelas ya. Ada semangat yang memang benang merah dari gagasan tentang Jakarta sebagai etalase negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Dan saya kira ini juga jauh sudah didengungkan ya, kalau di internal kami kan memahami bahwa Jakarta itu mercusuarnya Pancasila, kira-kira begitu. Itu pidato Bung Karno ketika
bicara tentang fungsi Jakarta sebagai kota revolusioner, kota proklamasi dan seterusnya. Maka ini yang kemudian saya tangkap ya, diterjemahkan menjadi program paslon yang dibahasakan secara bahasa-bahasa mudah ditangkap oleh rakyat, menyasar pada program-program kerja yang diantaranya misalnya bagaimana pelayanan publik bisa lebih efektif dan tepat sasaran dengan cara meningkatkan operasional ya di tingkat paling bawah, RT, RW dan seterusnya perangkatnya begitu. Kemudian menjawab keresahan tentang pemerataan dan kepastian akses terhadap bantuan dana pendidikan, itu juga coba dijawab dengan pembaharuan Kartu Jakarta Pintar gitu. Ada program-program yang bahkan fokus tentang pendidikan kan? Iya, artinya keresahan bagi orang tua yang terutama karena memang kan keterbatasan fasilitas pendidikan di sekolah negeri juga pasti daya tampung terbatas. Maka peran swasta di situ kan menjadi penting ya. Tetapi memang dalam banyak hal juga di lapangan itu kan banyak orang tua yang katakanlah agak berat disekolahkan swasta, maka cara menangannya dengan menggratiskan sekolah swasta, meskipun tentu pengertian swastanya adalah bukan swasta yang memang high class gitu ya. Ya, sekolah internasional gitu kan banyak juga yang di saya Jakarta. Kira itu pasti ada klasifikasinya ya. Yang klasifikasi berbeda. Nah, kalau tidak salah itu kan running di 2025 ini. Kemudian juga tentang penciptaan fasilitas-fasilitas publik lainnya ya, terutama yang waktu itu cukup direspon baik ya oleh pemilih soal bagaimana tempat-tempat untuk berkegiatan kayak untuk pernikahan, pesta yang selama ini orang kampung agak susah mengaksesnya, itu coba difasilitasi dengan yang namanya balai warga itu ya. Lalu dari sisi keamanan, misalnya program CCTV yang bisa merata begitu. Artinya kan memang ada banyak program seperti yang dijabarkan di awal ya, di kampanyenya kan sekitar ada 20-an program, 20 program. Cuman kemudian kalau semisal ini penasaran juga nih, dalam ini kan ketika nanti dilantiknya itu kan pertengahan Maret. Pram dulu kan pertengahan Maret, ini sama halnya kayak presiden kan 100 hari kerja. Kira-kira kalau dalam 100 hari kerja itu Bu, nanti fokusnya Mas Pram sama Dul ini ke mana? Ya, saya kira kalau melihat rentang waktu ya atau timeline begini kan, yang pasti sumber program dari APBD 2025. Katakanlah kita asumsikan dilantik Maret. Kalau tidak salah Kemendagri bilang di atas tanggal 11. Karena PHPU kan selesai kira-kira di tanggal itu ya. Maka yang akan dihadapi pertama adalah pasti puasa. Oh iya, pas puasa. Ramadan. Ini nyambung dengan program soal memastikan akses pangan murah berkualitas. Oh, jadi yang selama ini jadi polemik kalau pas Ramadan itu biasanya bahan pokok naik. Saya kira itu akan menjadi prioritas selain nanti tentu gubernur terpilih ini, gubernur setelah dilantik pasti akan melanjutkan apa yang pernah disampaikan bahwa menggali masalah langsung dari warga itu kan juga dirasakan belum maksimal, maka karena kampanye kan singkat ya, maka ini akan dijadikan semacam masukan untuk membuat postur anggaran di 2026. Jadi keliling belanja masalah dulu. Biar RPJMD-nya juga nyambung dengan kebutuhan objektif masyarakat. Itu juga bagian dari, karena juga posisi dikaitkan dengan tahapan menuju kota bisnis skala global kan Jakarta ini kan gitu. Saya kira yang paling akan sangat diprioritaskan adalah memastikan akses pangan, dan memang itu secara postur anggaran APBD kan memungkinkan ada operasi pasar murah dan seterusnya. Itu juga bagian yang penting menurut saya. Dan juga kalau tidak salah yang sudah dirilis oleh salah satu tim transisi soal rencana program sarapan pagi gratis. Oh, yang khusus di Jakarta ya, iya, sarapan Jakarta ya. Mungkin pagi. Itu bagian dari penguatan program Quick Win-nya Presiden
Prabowo ya, mungkin juga bagian dari mandatorinya itu ya. Oke, mungkin begitu kalau perkiraan saya ya. Tapi kan memang dalam situasi khusus seperti tadi kan pas betul Ramadan pasti ada program yang bersinggungan dengan itu, pasti diupayakan lebih dulu, termasuk dalam proses transisinya. Nah, kalau kita tahu setelah penetapan atau hasil pemilu pilkada keluar, ini kan kayaknya kalau pas bertarung itu kayaknya gontok-gontokan, tapi setelah itu adem aja, nggak ada partai politik yang yang dulunya mendukung paslon sebelah juga tidak terlalu resisten atau kemudian tidak terlalu bicara banyak, bahkan tidak ada aduan ke MK kan prosesnya. Jadi lancar, transisinya lancar begitu aja. Kalau Bung menilai menilai dari proses ini transisinya tapi adem-adem aja. Itu kalau kami yang di partai dan kebetulan pernah mengalami kekalahan, kemenangan itu kan dalam situasi hasil perolehan suara yang sisinya jauh, membuktikan bahwa terdapat katakanlah pelanggaran yang sifatnya TSM itu sangat sulit. Itu pun yang selisihnya dalam PHPU cukup dekat ya. 2% itu kan kalau dikonversi menjadi jumlah TPS akan bisa sangat banyak, apalagi ini yang lebih dari 10%. Bisa jadi mungkin 2000-an TPS mesti dibuktikan misalnya bahwa betul terjadi kecurangan yang sifatnya TSM. Terstruktur itu artinya kan menggunakan lembaga negara dari pusat sampai daerah, sistematis juga itu mengandaikan ada sebuah desain yang betul-betul rigid dan melibatkan aparatus negara masif. Itu kan artinya lebih dari 50% wilayah terdampak gitu. Dalam kondisi situasi atau posisi paslon kami kan, saya kira pertama kami sedang tidak berkuasa sudah pasti gitu. Kemudian dalam kondisi pileg kami bukan pemenang juga. PKS kalau PKS pemenangnya. Kemudian tentu secara kepartaian para fighter baru lemes setelah bertarung di pileg kayak begitu. Jadi energinya juga terkuras sekali. Untuk melakukan TSM rasa-rasanya hitung-hitungan dari mana begitu. Tapi alhamdulillah memang semangat juangnya masih ada. Masih sangat menyala gitu kan, ditambah memang yang luar biasa ini paslon kami memang itu yang namanya turun ke bawah itu mau berapa orang pun dia hayu lah kira-kira begitu, oke nggak masalah gitu, dan semua kalangan didatangi dan itu direspon dengan sangat baik oleh pemilih gitu. Itu yang kami rasakan di bawah, sehingga gelombang bola saljunya berasa begitu ya. Nah kalau dikembalikan kenapa adem-adem, saya kira yang paling utama itu ya, untuk membuktikan bahwa terjadi upaya yang sifatnya diduga pelanggaran secara TSM itu kan sulit dibuktikan. Jadi kalaupun mau bersusah-susah, ribut-ribut juga mungkin kompetitor kita berpikir ulang. Tapi soal upaya ketika kalah kan ada berbagai upaya yang pasti dilakukan kan. Tapi ternyata bahkan partai-partai pemenang pun ya legowo aja gitu, kayak PKS yang menjadi pendukung utama juga di paslon yang sebelah gitu. Kalau menurut Bung, ini ada bagian dari sosoknya Mas Pram sama Dul atau kemudian ngelihat dinamika politik di Jakarta? Ya kalau pasti saya sih tidak bisa memastikan ya. Tapi memang kalau dalam konteks komunikasi politik, saya kira kalau melihat track record atau jam terbang lah ya, jam terbang Mas Pram itu kan saya kira sangat panjang ya, baik di legislatif, kemudian di eksekutif, kepartaian juga. Jadi memang kalau saya pernah mendampingi beberapa kali berkampanye kan sangat komunikatif ke masyarakat juga baik. Kalau Bang Dul saya kira sudahlah, nggak usah kita diskusikan lagi kan. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu kalau yang generasi 70-an kita bisa maklum lah, sebegitu responsifnya ya. Tapi ini anak-anak Gen Z juga ternyata sangat responsif begitu loh. Itu kan juga
Mungkin salah satu kelebihannya itu. Tapi kalau apakah secara dalam pengertian politik yang sering dibicarakan bahwa ada ya komunikasi dari partai politik menimbang efek Jakarta begitu ya, saya tidak tahu pasti. Cuman kalau melihat gelagatnya tentu pasti ada hitungan-hitungan ya. Kalau yang sering dibicarakan oleh banyak pengamat kan interaksi Mas Pram dengan para ketua umum partai politik saja sudah barangkali menjadi satu pertimbangan ya, sehingga mau melangkah lebih jauh pun mungkin oke lah gitu ya. Jadi terus kayaknya track recordnya Mas Pram juga berpengaruh. Saya kira memang komunikasi politiknya yang luar biasa, sehingga penerimaannya juga menjadi tidak ada resistensi sama sekali, tidak menimbulkan kontroversi lah. Tapi secara langsung ada upaya untuk mungkin bertemu nggak dari Mas Pram gitu untuk mau menyambangi ke partai-partai yang dulunya tidak mendukung dia gitu. Ada agenda begitu nggak kira-kira? Kalau dilihat dari gaya komunikasi Mas Pram ya selama ini, saya yakin akan melakukan hal tersebut ya. Bahkan mungkin kalau yang setelah pengumuman pun kan juga sudah berinteraksi dengan katakanlah kawan-kawan PKS sebagai pengusung utama dari 01 ya. Kemudian dengan berbagai pihak lah, saya kira itu kan juga banyak dinilai baik ya oleh berbagai kalangan, bagaimana secara santun, secara baik mengkomunikasikan sehingga penerimaannya pun relatif nggak ada masalah begitu loh. Kalau yang saya tangkap di bahasa di bawah itu, kayaknya kalau Mas Pram nih nggak aneh-aneh gitu. Ngomongnya gitu. Enak gitu. Nah, gitu. Kalau Bang Dul kan cheer up ya, langsung ramai begitu. Kalau Mas Pram tuh ini tenang gitu. Tapi kalau soal ini kan di tingkatan Jakarta gitu kan, misal kalau kita bicara soal ini bagaimana sinergi antara pusat dan daerah. Ini kemarin kan yang hari ini kondisinya di Mas Pram ini kan didukung sama PDIP, sedangkan yang menang dalam Pilpres atau presiden kita kan Cimples kan begitu, yang kemarin kalah di Jakarta gitu. Nanti hubungannya antara pusat dan daerah, antara pusat dengan Jakarta itu kemungkinan seperti apa? Ya kalau itu kan kita tentu mesti lihat dulu ya bagaimana ketatanegaraan-nya. Ketika basis otonomi daerahnya adalah provinsi, maka tentu urusan-urusan yang sifatnya kongruen itu pasti normatif akan dijalankan. Lalu yang demikian juga dengan yang menjadi urusannya pusat ya. Tetapi yang menurut saya akan menarik adalah ketika nanti sudah dilaksanakannya pengelolaan kawasan aglomerasi. Kan itu juga untuk operasionalnya kan dikepalai oleh seorang ketua dewan aglomerasi. Nah ini sebentar, ini tantangan ini ya untuk nanti pemerintahannya Pram Samadul, ada wacana pembentukan untuk dewan aglomerasi yang akan dipimpin oleh ketua dewannya gitu ya. Dan ini kalau kita bisa lihat dalam proses perencanaannya kan kayaknya bisa kayak seperti matahari kembar nanti dalam proses di Jakarta gitu ya. Iya. Ya kalau potensi ke arah sana ya bisa-bisa saja memungkinkan. Tapi menurut saya karena mandatorinya adalah ketua dewan itu kan ditunjuk oleh presiden ya. Saya kira sebagai sebuah keputusan yang rujukannya adalah undang-undang, itu kan juga sudah pasti domain pusat sangat besar di sana. Artinya bagi saya ketua dewan aglomerasi itu teknis. Kalau regulasi orientasi arah politiknya pasti pemerintah pusat. Maka akan lebih efektif juga. Tentu kita tidak bisa mengabaikan ya bahwa di dalam yang teknis-teknis itu juga
kalau dipimpin oleh orang yang teknokrasi tapi dia lebih bobot politik, kekuasaan lebih besar, itu juga bisa cukup membuat tidak efektif. Kalau misal nanti yang ditunjuk adalah Ridwan Kamil misal. Ya bahkan isunya itu ya. Ya gitu. Itu berarti ada tantangan tersendiri nanti. Kalau saya kok yakin ya dengan kapasitas seorang Mas Pram. Mas Pram ini kan Seskap. Ya, Seskap itu artinya tupoksinya itu ngatur menteri lah kira-kira, mengkoordinasikan menteri agar sinkron dengan presiden ya. Kabinet aja bisa diatur, apalagi cuman ketua dewan teknis gitu. Iyalah. Saya punya percaya soal itu karena jam terbangnya sudah membuktikan. Itu makanya ketua umum kami milih Mas Pram. Saya menduga alasan yang paling kuat emang kemampuan mengkoordinasikan. Karena bicara Jakarta kan nggak mungkin kita mengabaikan kawasan Jabodetabek ya. Karena mengatasi masalah macet Jakarta ya nggak mungkin lah nggak ngajak koordinasi daerah penyangga. Iya, daerah penyangga maupun provinsinya gitu. Banjir juga begitu kan, nggak mungkin. Nah selama ini kenapa macet? Saya kira juga bagian karena merasa mungkin setara sama gubernur gitu kan. Jadi agak susah. Nah mungkin kalau masa betul dia gubernur, tapi libatkan dia ini senior. Kalaupun gubernur dia ini senior gitu loh. Ada psikologisnya yang pasti, dan dia juga punya latar belakang teknokratis yang cukup kuat. Nah kalau pemimpin di era ini punya kemampuan teknokrasi itu kan penting ya. Tapi kalau tidak punya perspektif politik yang ideologis juga bisa masalah begitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau cuma teknokrasi kan kadang-kadang mengabaikan kemanusiaan, sosial, budaya begitu yang kan. Yang penting sesuai aturan gitu aja. Iya, yang penting kan jadinya kering gitu. Nah ini yang saya kira menarik. Saya kira saya punya harapan besar lah ke depan itu kita akan melihat wajah pemimpin yang punya sisi teknokrasi yang kuat, menjelajah yang bagus, tapi punya kemampuan komunikasi yang humanis begitu, dan juga dilandasi latar belakang yang perspektif ideologis yang dibesarkan di partai, ditambah penguatan dari yang sangat populer ya, Bang Dul ya. Bang Dul itu kan imajinasi banyak orang, terutama bagi representasi masyarakat. Iya, generasi Jakarta yang 3 generasi itulah, 70-an, 80-an, 90-an itu imajinasinya tertumpah di Bang Dul ini. Dari ya anak pinggiran terus jadi karena sulit membedakan sih saking epicnya ya. Sinetron Sidul itu kayak jadi kenyataan kita gitu loh. Luar biasa itu. Jadi dari anak singkong gitu kan. Iya. Itu jadi apa yang misalnya Babe selalu diputar kan di medsos itu, jadi menteri, jadi gubernur segala macam kan jadi beneran ternyata. Iya, jadi ini udah beyond reality ya. Tadi tantangannya Bung soal menjalankan ke depan, tadi ada nomenklatur baru soal aglomerasi itu pasti meskipun sudah diatur rigid tugasnya masing pasti akan ada praktek politiknya ya pasti akan ada persinggungan menjadi salah satu tantangan tertentu. Di lain sisi persoalan Jakarta kan juga masih banyak sekali. Nah ini kalau misal ini kan udah ada ada tumpang tindih nggak kira-kira nanti kalau misal ya meskipun udah ada aturannya gitu, ada kemungkinan itu? Ya kalau potensi pasti ada ya, karena pengalaman walaupun tidak sama, mungkin kasus-kasus seperti otorita juga kan menjadi penting untuk jadi cerminan ya, bagaimana ada dualisme kekuasaan lah begitu ya, yang itu perlu menjadi perhatian lah kita bersama. Nah dalam kasus ini akan sangat ditentukan oleh, saya kira kan yang sangat akan menentukan arah dinamikanya gitu ya. Ini kan ketika bicara
soal penataan ruang Jabodetabek Jur. Walaupun kalau tidak salah di Undang-Undang Cipta Kerja kan menjadi domain pusat juga itu. Soal investasi gitu misal. Iya, soal penataan ruang kan. Ini kan penataan ruangnya dulu, peruntukannya buat apa. Maka kemudian orientasi investasinya akan kelihatan di situ kan. Mungkin di tim transisi termasuk ini yang akan dibicarakan. Akan dibicarakan sehingga kita tunggu saja lah nanti. Kayak kalau saya sih percaya ya, punya dari komposisinya juga kan orang-orang yang punya kemampuan cukup teruji lah soal di bidang masing-masing begitu. Nah, tinggal dinamika ini menurut saya akan ditentukan sejauh mana konsep penataan ruangnya. Maka saya berharap dibuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam soal penataan ruang ini. Dalam konteks Jakarta, saya kira Mas Pram punya modal yang cukup kuat dari jejaring yang kemarin disentuh lah kira-kira begitu. Karena memang misalnya begini, banyak ketika kita turun ke lapangan, ketika kampanye kan keluhannya terutama soal konflik pertanahan di perkotaan. Itu kan banyak sekali itu. Banyak tanah-tanah garapan yang secara existing itu permukiman, tapi kemudian sudah puluhan tahun belum jelas, walaupun ada surat kepemilikan dari korporasi, cuman kan juga tidak pernah disentuh apapun gitu. Atau lahan-lahan yang katakanlah nganggur selama ini, itu juga mesti dibuat skema-skema yang kira-kira bisa mengakomodir hak untuk hidup warga Jakarta begitu. Itu yang kalau arus investasi banyak berorientasi pada penataan ruang yang menguntungkan kelompok menengah ke atas, ya itu bisa jadi dinamika baru dalam tarik menarik ya. Kepentingan antara kedua pimpinan ini ya. Bisa jadi sangat dinamis nanti. Juga tentang desain penyelesaian masalah banjir, masalah kemacetan, itu kan juga sesuatu yang akan sangat diperdebatkan ya, soal desain pembiayaan dan seterusnya. Itu yang akan sangat menarik untuk kita sama-sama cermati di situ, saya kira. Berarti penting sosok gubernur sama ketua dewan ini memang harus punya chemistry ya harusnya. Jadi koordinasi soal mengatasi persoalan Jakarta harusnya biar bisa lebih jalannya enak pasti, gitu. Iya. Dan yang pasti memang harus orang yang betul-betul menerjemahkan arahan presiden. Kalau dia bisa menerjemahkan dengan agak manuver-manuver, ini problematik pasti. Gitu. Jadi memang harus dipahami itu teknis gitu loh. Agak manuver ya. Iya, kalau agak genit agak repot ya. Apalagi karena mesti publik akan mengaitkan soal 2029. Yeah. Apalagi sudah ada privilege lah, tidak harus sekian persen kan. Ini kan bisa dibaca oleh komunitas politik seperti itu. Ya sebenarnya bukan di situnya, tapi kalau yang terjadi seperti itu, bagaimana mungkin progres penyelesaian masalah dalam 5 tahun, penyelesaian masalah banjir, penyelesaian macet bisa setback seperti yang sudah-sudah kan. Bisa setback kan, kasihan warganya gitu loh maksud saya. Berarti kemudian kalau menurut penjelasannya dari Bung ini, dari komunikasinya, terus kemudian dari pengalaman jaringannya Mas Pram, ada nggak kemungkinan semisal ada oposisi nih di Jakarta? Karena kan memang kemarin kelompok Kim Plus yang kalah ini kan banyak sekali kan yang juga punya dewan di DPRD. Ada kemungkinan ada oposisi di Jakarta? Ya kalau oposisi dalam pengertian kritis ya, saya kira pasti ada lah. Justru kita berharap betul memang teman-teman yang katakanlah kemarin cukup banyak berikan catatan ya terhadap visi misi Mas Pram, itu juga bisa konsisten lah menjalankan fungsinya. Siapa kira-kira siapa aja? Saya kira yang punya potensi itu kan ya harusnya ya teman-teman PSI misalnya, teman-teman PKS. Itu kan juga teman berpikir ya, teman berpikir yang baik kalau mereka juga mampu menghadirkan
catatan-catatan kritis kepada kita itu kan, kalau saya pribadi memandangnya ya penting itu. Biar ada apa namanya balancing juga lah kayak gitu kan. Dan memang saya bersyukur narasi yang mengemuka kemarin kan juga relatif lebih maju lah warga Jakarta, dalam pengertian sudah lagi tidak menggunakan isu-isu yang sifatnya sara. Itu juga cukup membahagiakan buat saya ya. Isu-isu hak-hak sosial budayanya lebih banyak begitu, itu kan menarik ya. Walaupun memang sempat di awal-awal sempat ada kedaerahan gitu kan, dan saya kira kan itu bisa ketutup dengan narasi yang sifatnya hak-hak sosial gitu ya, yang lebih substantif lah. Iya, seperti kebutuhan pangan, perumahan dan seterusnya gitu loh. Itu kan bersyukurlah kita dalam ternyata 5 tahun ke depan isu-isu itu juga udah nggak relevan gitu loh. Kan itu sangat, saya senang lah, nggak seperti yang sebelumnya kan. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita lihat juga kemarin kemenangannya Mas Pram sama Bang Dul ini kan nggak lepas dari dukungan teman-teman relawan yang banyak juga dari berbagai kalangan di Jakarta. Bahkan ada komunitas-komunitas pencinta sepak bola atau banyaklah komunitas budaya gitu-gitu banyak. Nah ini nanti kalau semisal ini pasti lagi ramai juga nih. Ini udah menang nih komunitas relawan itu, nanti ditempatkannya di mana kalau Mas Pram sama Bang Dul? Kalau secara resmi saya sih belum tahu ya, karena juga itu saya kira sebagaimana layaknya proses demokratik yang terjadi selama ini kan memang memposisikan mereka yang mensupport juga bagian dari yang memastikan programnya berjalan begitu. Saya kira kerangka besarnya itu ya, bahwa kemudian nanti soal penempatan dan seterusnya saya belum tahu pasti, karena itu kan pasti kewenangan dari gubernur terpilih dan wakil gubernur lah gitu. Yang penting kan sebaiknya dalam penempatan juga menimbang aspek profesionalitas ya, kemudian juga kompetensi, juga soal kepantasan begitulah, sehingga juga karena sekali lagi ini Jakarta gitu. Kalau Jakarta ini kan relatif kesadaran politiknya juga cukup tinggi, kemudian juga publik yang cerewet itu udah pasti. Kalau ada kepatutan yang dipertontonkan tidak sebagaimana layaknya, itu pasti akan menuai banyak masalah persepsi ya, sehingga juga ada potensi arus balik kepada gubernur terpilih kan begitu kan. Dan saya kira sebagai seorang yang punya kapasitas dalam jalan terbang yang cukup panjang, pasti sangat dipikirkan oleh Mas Pram soal itu ya. Sejauh yang saya ketahui misalnya bagaimana respon Mas Pram pasca terpilih, itu juga berkomunikasi kembali dengan para pendukung, kemudian memastikan bahwa setelah dilantik juga akan kembali mengunjungi simpul-simpul yang pernah waktu kampanye turun, kemudian juga memastikan agar instrumen jejaring ini juga bagian yang dilibatkan dalam proses memastikan program itu berjalan dan tepat sasaran begitu. Formatnya apa ya? Itu urusan desain dari balai kota kan kira-kira. Apakah begitu. Kemudian nanti para relawan ini punya posisi tertentu yang kemudian membantu dalam penjalanan program ya, juga? Kalau publik itu kan banyak yang mulai menerka-nerka kan. Ini siapa nanti yang jadi dirut, ini siapa nanti yang jadi ini BUMN mana ya, apa gitu. Itu ya saya kira di 20 tahun terakhir ini kan menjadi sesuatu yang semakin dianggap lumrah ya. Cuman menjadi masalah kalau sekali lagi salah orang kan begitu kan. Itu kan juga efeknya nggak bagus juga buat kepala daerah terpilih ya. Tapi soal komitmen keterlibatan relawan dalam proses kepemerintahan Mas Pram Dul ke depan ya tetap pasti melibatkan teman-teman. Iya, kalau saya sih optimis ya. Tapi kalau Mas Pram kan pengalaman kepala daerahnya belum ya. Nah nanti kan bisa dilihat di situ. Tapi sejauh yang saya
cermati dan saya kenal memang pernah disampaikan juga ke teman-teman yang bantu akan bahasanya melibatkan dalam proses-proses programnya itu biar nggak belok-belok lah, biar dipastikan tepat sasaran gitu. Oke, jadi kalau kita bicara begitu berarti ya sekarang lagi ramai juga kan ngumpul CV. Ya itu kan tapi sesuatu yang ya orang berharap ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kemudian memang dia kompeten, kenapa tidak? Oh iya, terlibat saya dalam kira proses itu kan begitu. bagian dari, anggap saja bagian mengakselerasi. Ya itu kan yang nanti akan diuji oleh publik ya. Ini bagi-bagi kowe aja emang apa serius untuk apa meningkatkan performa pelayanan publik kan begitu. Karena Jakarta ini sekali lagi ini Jakarta. Dan bisa pasti juga dalam kalau Mas Parman dengan komunikasinya sama dulu lawannya itu tetap bagus, pasti juga melibatkan mereka kan dalam konteks keberimbangan juga. Ya saya kira kan dalam pengelolaan APBD itu kan kita pernah ingat lah kasus zaman Ahok itu, bagaimana ada dinamika yang cukup keras antara eksekutif legislatif, kemudian partisipasi publik juga sedemikian masifnya begitu ya. Nah ini kan juga ketika nanti apalagi dalam hal penataan supporting gitu ya, ini juga pasti akan banyak direspon oleh publik Jakarta begitu, karena ekspektasinya cukup tinggi kan. Jadi Jakarta ini udah terlanjur punya gaya kepemimpinan yang ngegas modelnya kan. Ya namanya ibu kota gitu ya. Gak boleh turun derajat dikit ya kan. Bahkan kalau perlu, kalaupun selevel bisa marah kan. Ini mesti lebih tinggi gitu kan. Karena ekspektasinya sangat tinggi. Dan selalu akan dikaitkan dengan proyeksi 2029 itu kan sudah pasti itu. Proyeksi 2029. Jadi kalau kita tadi diskusikan ini soal arahnya ke depan, sepertinya memang Mas Pram meskipun punya kader partai juga yang ditugaskan oleh partai, tapi punya strategi tersendiri dalam konsep memimpin Jakarta dengan program-program tadi yang saya pikir menjadi pengetas masalah harapannya untuk persoalan di Jakarta. Tapi kemudian dengan dengan pengalamannya, koneksinya juga tidak lepas juga dari pemerintah pusat kan begitu. Iya, makanya kalau saya bilang gubernur senior kan bukan cuma Bank Indonesia ternyata. Gubernur senior ini artinya kalau kita melihat komposisi kabinet Prabowo hari ini pun saya kira masih banyak diisi oleh orang yang di kabinet sebelumnya kira gitu. Dan saya kira punya interaksi, punya pengalaman interaksi komunikasi dengan Mas Pram ya. Dari itu kan modal politik yang sangat luar biasa begitu. Katakanlah uji cobanya adalah ketika kemarin bisa mampu paslon yang kalah itu tidak jadi menggugat. Walaupun kalau argumen saya yang utama adalah pembuktian TSM itu sulit, cuma banyak juga yang memberitakan ada komunikasi instruksi lah, ada instruksi agar udah nggak usah gitu kan. Artinya ini kan ada pemikiran bahwa semua pihak bisa oke lah kalau Mas Pram is oke gitu, nggak masalah. Ya. Sekarang semua pihak sudah oke, dalam ada konteks elit ya, dalam konteks elit. Transisinya juga juga saya pikir lancar. Ini termasuk lancar sekali transisinya. Tinggal PR-nya adalah pengentasan persoalan yang di Jakarta. Iya, dan waktu dekat inilah Ramadan Lebaran ini masalah yang pasti selalu ini sangat menentukan untuk lenting ke berikutnya kan. Makanya saya kira ya ketersediaan pasokan pangan terjangkau itu penting, kemudian kelancaran mudik dalam konteks Jakarta, dan mungkin juga cermat dalam soal ada rencana anak sekolah libur 1 bulan penuh atau gimana begitu. Nah ini yang
saya kira problem-problem dalam jangka pendek ya, yang kalau mau dibuat menyala mesti ada terobosan baru, dan yang tidak kalah penting itu menghidupkan pasar. Dulu itu kalau ngomong Jakarta, Lebaran is Tanah Abang. Ya, Tanah Abang. Lebaran itu Tanah Abang. Tanah Abang. Ini bikin belanja di Tanah Abang nyaman, tertib, pedagang happy, pembeli happy, itu juga salah satu prestasi yang penting dicermati gitu ya. Kemudian pelayanan, ya walaupun komuter tuh domainnya KAI ya, tapi memastikan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam mensupport para komuter itu juga menjadi kepuasan tersendiri saya kira. Tinggal tadi yang juga nggak kalah menarik ini, mungkin nanti juga akan Gemapos telusuri, akan Gemapos diskusikan lebih lanjut ini terkait tadi makan sarapan gratis yang programnya Jakarta, sama soal pendidikan gratis itu. Ini kayaknya Gemapos perlu untuk menelusuri publik harus tahu lebih detail. Saya pribadi belum bisa ngomong banyak karena saya juga belum tahu banyak, tapi sebagai sebuah awalan saya kira itu juga menarik ya, karena juga kita mesti mempertimbangkan banyak aspek yang itu juga perlu kita dengar ya. Karena bicara sarapan, jangan lupa ada tradisi yang budaya lah, budaya sarapan yang sudah sekian puluh tahun terbentuk ya. Jadi kalau singkat-singkatnya, kalau Jakarta tuh sarapan apa sih? Lontong sayur, bubur, nasi uduk, bubur ayam, gado-gado kan begitu kan. Nah ini juga perlu kebijaksanaan lah, sehingga selera nggak hilang. Kemudian mereka yang sudah lama menjadi penyuplai itu juga tetap terakomodir, itu juga kan bagian dari ekspektasi masyarakat. Ya ini nanti pasti kita telusuri, ini menarik karena memang Jakarta ini sebagai masih masih daerah yang memang menarik secara politis karena langsung ini ya kan memang seperti itu. Kita ini habis Lebaran Maret, April, Mei, Juni itu udah anak masuk sekolah. Ini juga biasanya potensi keresahan ya, keresahan orang tua ya. Mudah-mudahan yang namanya sekolah sampai SMA gratis termasuk swasta itu bisa menjawab keresahan. Karena memang berharap sama KJP, terus juga beasiswa dari pemerintah pusat juga kan terkendala di masalah data DTKS ya. Kan problem DTKS ini banyak dipertanyakan banyak orang tua lah. Kemarin saya dapat, sekarang nggak keluar. Namanya sudah muncul sebagai penerima DTKS, tapi rekeningnya belum dapat. Rekeningnya udah ada, duitnya belum ditransfer gitu. Masih banyak. Dan itu banyak. Teknis-teknis yang seperti betul, itu. administratif. Dan kadang-kadang mungkin yang saya pernah komunikasi ya sama petugas itu, di level pemerintah provinsi sudah selesai, begitu ke Kemensos itu bisa lain lagi begitu. Nah, itu kan tidak mudah ya dijelaskan, dan mudah-mudahan kalau di titik-titik rawan ini bisa dilalui dengan baik, saya kira kedepannya akan lebih mudah menjawab ekspektasi masyarakatnya. Oke, Bung, kalau sebenarnya harapannya Bung di pemerintahannya Mas Dul dan Mas Pram dan Bang Dul 2025 sampai 2030, harapannya Bung Deddy sebagai mungkin masyarakat juga, terus kemudian pendukung juga. Iya, kalau saya kan bergerak dan sebagai warga ya, saya itu kan menjadi pembina kelompok tani hutan Rumah Kaum Jayakarta. Dalam hal ini saya berangkat dari Jakarta sudah ditetapkan ke depan adalah kota bisnis berskala global. Yang sering saya sampaikan adalah kata-kata bisnis ini bisa bermata dua gitu ya. Bisnis kalau dimaknai sekedar operasi korporasi,
itu bisa menjadi masalah kalau mengabaikan hak hidup orang banyak. Maka salah satu pilihan agar kita sebagai warga mempertahankan ruang hidup kita adalah dengan kalau saya itu adalah melestarikan lingkungan dan memfungsikan kampung saya sebagai mata rantai pasok pariwisata Jakarta. Kebetulan di daerah saya di Jatinegara Kaum itu ada situs makam pendiri Jakarta, Pangeran Jayakarta itu, yang memang tanpa diorganisir orang tuh bisa ratusan lah tiap hari datang untuk berziarah. Nah, ini kan potensi kalau saya melihat, maka perlu diorganisir. Kebetulan ada lahan di situ yang milik pemerintah, cuman belum difungsikan secara maksimal, maka kami minta izin kepada Dinas Kebudayaan untuk memanfaatkan lahan itu sebagai urban farming dan pusat berkesenian warga, sekaligus yang dimaksud dengan budaya di situ ya. Budaya itu kan ada kesenian, ada kuliner ya, ada dongeng, ada cerita macam-macam. Kami mencoba berekspresi lah di situ. Harapannya dari situ bisa dibentuk yang namanya eko-edwisata, spiritual tourism. Nanti di situ akan diedukasi bagaimana ketahanan pangan, bagaimana teknologi digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian kami juga merawat tradisi, misalnya dalam waktu dekat menjelang puasa ada tradisi namanya munggahan. Munggahan itu ziarah ke makam keluarga, setelah itu makan bersama. Kalau di kita sebutnya ecapan gitu. Munggahan dan ecapan. Ini kan sebuah tradisi yang kalau kita bisa revitalisasi, bisa menggerakkan roda ekonomi begitu. Nah, ini coba kami kembangkan. Nah, harapan saya di gubernur terpilih ini, kampung-kampung itu diberi ruang untuk produktif dengan menjual potensinya masing-masing. Nah, kalau ini bagian yang bisa dikolaborasikan, saya yakin pengertian bisnisnya di situ. Tapi kalau bisnis sebagai investasi, korporasi, apalagi industri manufaktur begitu ya, ini kan rawan, nggak boleh ngelihat kampung strategis dikit kan, bisa ngubah tata ruang, bisa jadi masalah gitu loh. Jadi mulai dari kampung. Iya, saya minta teman-teman di kampung untuk mari kita fungsikan kampung kita punya fungsi tertentu di Jakarta ini, sehingga ketika penataan ruang nggak bisa serta-merta main garis-garis aja gitu, tapi emang kita punya fungsi tersendiri untuk penguat identitas Jakarta. Ambisinya semua kota global di dunia ini, kota bisnis itu mesti punya space yang namanya wisata, wisata lokal ya. Bicara wisata lokal, komponennya kan pasti apapun yang muatan lokal. Ya kalau katakanlah komponen pariwisata itu ya ada cerita tentang tempat, ada cerita tentang kulinernya, krianya, tontonannya. Ini kan lagi coba kami penuhi gitu loh. Nah, kalau kota wisata kota global tapi ada wisata berbasis kulturalnya kan, orang jadi nggak, minimal bisa ada harapan untuk bisa hidup di ruangnya gitu loh. Karena kalau kampung tidak fungsikan seperti itu, rawan. Lu ada nggak ada sama aja lah. Jadi basis ekonomi, basis budaya. Bisa, harapan saya begitu. Basis semua aktivitas tradisi juga di situ. Semua dibalikan ke kampung, dan ini masuk di program juga kan. Iya, kita akan berupaya sekuat tenaga untuk mengkomunikasikan ini ke gubernur terpilih dan juga bagian dari rencana pembangunan jangka pendeknya lah begitu. Dan ini kan juga andai semua kampung bisa bergerak dengan potensi masing-masing kan, itu menarik ya saya kira. Oke, luar biasa. Terima kasih Bung Dedi. Terima kasih nih. Ini sudah datang ke sini berbagi informasi nih. Terutama kan kita sama-sama kawal lah. Oke.
Jakarta pasca ibu kota ini kan. Sekarang udah dikaca ya? Iya, Jakarta pasca ibu kota, tapi fungsinya sebagai kota Pancasila, kemudian kota revolusi, kota proklamasi. Jadi kan mesti tetap lekat gitu. Kalau cuman jejak peristiwa saja kan juga rasa-rasanya enggak sejarah ya. Iya, cuma jadi hafalan saja. Tapi kalau ekspresinya adalah betul-betul cita-cita itu kan wajahnya baru kita merasa senang sebagai warga Jakarta gitu. Jadi pasca ibu kota ternyata bisa lebih dari itu gitu loh. Ekspektasinya jadi lebih tinggi. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Dedi. Pemirsa Setia Gemapos, sekian diskusi kita dengan Bung Dedi. Nanti kalau semisal masih ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terus dukung Gemapos dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, makasih Bung Riki.